Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam GKK Menyapa. Bersyukur kita sudah melewati masa pemilihan umum. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Kita bersyukur karena kita juga hari-hari ini boleh memasuki dalam tahun gereja Minggu Prapaskah, di mana Tuhan sudah datang ke dunia dengan penderitaan, dengan kematian dan kebangkitan yang tentunya menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita sepanjang Prapaskah ini. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mohon kiranya Tuhan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru, bulan yang baru 2024. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan, bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu menerangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memimpin kembali hidup kami, supaya terang ilahi, terang Tuhan bersinar bagi kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Tetapi saya membaca beberapa ayat dari bagian ini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah, atau bagian yang lain mengatakan Minggu Sengsara. Saudara, 6 hari setelah Yesus berkata kepada Petrus, "Menurut kamu siapakah aku?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Sejak itu Yesus berkata bahwa anak manusia harus menderita, mengalami hinaan, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Berkali-kali Yesus menceritakan hal ini. Nah, sejak peristiwa itu kemudian Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke sebuah gunung yang tinggi, dan di situ mereka sendirian saja. Lalu dikatakan oleh Injil Markus, Yesus berubah rupa di depan mereka dan pakaian yang sangat putih dan berkilat-kilat. Dan di situ muncul tokoh Musa dan Elia. Musa dan Elia adalah tokoh-tokoh pembebasan dalam perjanjian lama yang sangat dikagumi oleh orang-orang Israel. Saudara, kemudian kalau kita lihat di sini, ketika murid ini mengalami ketakutan sehingga tidak tahu apa yang harus dikatakan, dan dia hanya berkata, "Tuhan, bahagianya, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, untuk Musa, untuk engkau, dan untuk Elia." Saudara, ada satu
ketakutan, tapi juga satu kebahagiaan melihat Yesus yang ada dalam kemuliaan bersama-sama Musa dan Elia. Peristiwa ini disebut yang namanya transfigurasi. Bagaimana Yesus dimuliakan. Setelah peristiwa itu, saudara-saudara, dikatakan awan menutupi, dan di balik suara awan itu ada suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudara, dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa peristiwa transfigurasi ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai anak Allah di dalam kemuliaan, Dia yang datang dari surga, Dia datang dari tempat yang maha tinggi, datang ke dunia dalam kehinaan, dalam penderitaan, bahkan puncaknya adalah kematian dan kebangkitan, untuk menebus, untuk membayar hutang dosa manusia, supaya manusia diselamatkan. Setiap orang yang percaya akan dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, cerita Yesus yang lengkap dari kemuliaan kepada kemuliaan, tapi harus melewati penderitaan dan kesulitan, itulah berita Injil yang benar. Saudara, firman Tuhan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kata yang dipakai adalah listen. Aku benar-benar mendengar, bukan hanya sekedar mendengar apa yang dikatakan. Saudara, firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya dan mendengar akan diselamatkan, akan dipindahkan dari kematian ke dalam kehidupan. Jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, hari ini kita melihat peristiwa transfigurasi, dan kita mendapat satu perintah, dengarkanlah dia. Saudara, kata mendengar di sini bukan berarti kita akan mendengar satu suara dari langit-langit rumah. Tetapi kata mendengar, dengarkanlah, berarti kita harus mengenal Yesus seutuhnya. Tidak hanya sebuah cerita, tapi mengenal dia sebagai pribadi. Tuhan yang hadir dalam hidup kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menebus dosa-dosa kita, Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita. Itulah berita pembebasan, berita Paskah. Jikalau kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak mengalami kebebasan, tidak mengalami pertolongan, tidak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mungkin itu menjadi satu pertanyaan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia? Saudara, mengenal Dia bukan hanya karena segala tawaran yang enak, tapi juga Tuhan mengajarkan kepada kita, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku setiap hari. Artinya kita tidak lepas dengan kesulitan-kesulitan hidup, tantangan-tantangan kehidupan, tapi kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus kita akan dimampukan dan kita bisa menjalaninya. Selamat kita terus berkontemplasi, merenungkan cinta kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan selama minggu-minggu Prapaskah ini. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami manusia berdosa. Terima kasih untuk minggu-minggu Prapaskah. Kami terus boleh memperingati tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Tuhan tolong kami
Jikalau saat ini mungkin kami sedang bergumul dengan kesulitan, Tuhan, Engkau juga mengerti keadaan kami sebagai manusia yang mengalami berbagai-bagai kesulitan dan pencobaan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang juga akan membebaskan kami dan melepaskan kami. Tolonglah kami. Diriklah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan menyinari, hadir di dalam tiap rumah tangga, kehidupan, pekerjaan, usaha, mungkin pergumulan-pergumulan yang sulit sekalipun. Tuhan, tolonglah setiap jemaat. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk Gereja Kristus Ketapang dengan pos-pos yang ada di mana-mana. Kiranya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebangunan-kebangunan Tuhan berikan bagi gereja-Mu ini, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus pimpin menuju kebaikan, menuju hal yang baik bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Inilah doa kami, dengarkanlah Bapa. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Amin.